Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Nah, kali ini Ceritain Film bakal bahas sequel kedua dari Deadpool yang menceritakan tentang Wade Wilson yang putus asa setelah Vanessa meninggal. Tapi dia malah menemukan jalan menjadi superhero sesungguhnya dengan mengubah penjahat super di masa depan menjadi teman satu timnya. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung aja nih ya. Pas Solihin udah lama ngumpul di gua. Yuk kita ceritain film Deadpool sequel kedua. Di awal film terlihat Wade yang putus asa dan meledakkan dirinya di atas tangki bensin. Kemudian dia menjelaskan kenapa itu semua terjadi. Intinya, di 6 minggu lalu, di mana dia dapat tugas membunuh beberapa kelompok gangster, tapi dia gagal di salah satu tugasnya. Dan di hari ulang tahun pernikahannya dengan Vanessa, bos gangster yang gagal dibunuh itu menyerang rumahnya dan menewaskan Vanessa. Wade pun lalu membunuh bos gangster itu. Tapi dia terus-terusan nyalahin dirinya atas kematian Vanessa, dan itulah sebabnya dia meledakkan dirinya di atas tangki bensin. Wade lalu mendapat penglihatan tentang Vanessa dan badannya yang sudah berantakan pun diselamatkan dan dibawa oleh Colossus dan dia bergabung dengan tim X-Men. Scene berpindah ke sebuah tempat yang terbakar dan ada seorang pria setengah robot yang nampaknya bisa menjelajahi waktu. Beralih ke sebuah panti asuhan untuk mutan, ada seorang mutan remaja yang mengacau di sana dan sudah ada banyak polisi juga. Mutan itu bernama Russell Collins atau disebut Fire Fist, yang bisa membakar apapun dari tangannya. X-Men yang beranggotakan Deadpool, Colossus, dan Negasonic pun datang. Deadpool berusaha untuk mengamankan Russell dan dia pun berhasil. Polisi langsung memakaikan kalung penurun kekuatan mutan pada Russell sehingga dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan mutannya. Gak lama kepala panti datang dan mau membawa Russell. Tapi Russell terus memohon kepada Deadpool untuk malah membawanya ke tempat lain seperti Icebox, yaitu tempat penjara untuk mutan kriminal atau kemanapun deh yang penting bukan di tempat itu. Melihat bekas luka di leher Russell, Deadpool pun menyadari bahwa Russell disiksa di tempat itu. Tiba-tiba Wade langsung menembaki kepala panti dan pengawas di tempat itu. Tapi hanya satu yang kena. Colossus langsung menghentikan Wade dan sangat kecewa dengan Wade walaupun Wade sudah memberitahu kalau Russell disiksa di sana. Polisi pun menangkap Wade dan mereka dijebloskan ke Icebox. Di dalam Icebox, Russell bercerita kalau kepala panti itu membenci mutan dan sering menyiksanya. Esok harinya, Russell dan Wade diganggu dan dihajar sama mutan lain di sana. Wade cuma bisa pasrah karena tanpa kekuatannya, kanker di badannya makin parah dan membuatnya semakin lemah. Di salah satu lorong penjara, pria setengah robot yang kita lihat sebelumnya pun datang dan mengacau. Namanya adalah Nathan Summers atau disebut juga Cable. Kalau di komik sih dia anak dari salah satu X-Men yaitu Cyclops. Keadaan pun menjadi kacau dan para mutan kabur dari selnya. Ternyata Cable mencari Russell dan terus menembakinya. Wade yang berusaha melindungi Russell pun gak bisa berbuat banyak. Untungnya, waktu Wade mau nyelamatin Russell, dia jatuh barengan sama Cable dan kalung di lehernya pun lepas. Setelah kekuatannya balik, Wade pun berusaha menyelamatkan Russell dan berkelahi dengan Cable. Saat terpojok, Wade ngomong dia nggak peduli sama Russell dan meledakkan bom milik Cable sehingga mereka berdua terpental keluar Icebox. Tapi di dalam Icebox, Russell malah tertangkap lagi. Di mimpinya, Wade melihat Vanessa yang menyuruhnya untuk membantu Russell. Wade lalu minta tolong Whistle dan mereka pun sepakat membentuk tim pahlawan super untuk menyelamatkan Russell dan mulai merekrut para mutan tersebut.
Di penjara, kekacauan kembali terjadi antar tahanan dan Russell berusaha berteman dengan seorang tahanan di sebuah sel yang besar. Para tahanan sekarang dibawa menggunakan truk besar. Di tempat lain, Whistle ditangkap oleh Cable dan dipaksa untuk memberitahu lokasi Russell dan rencana Wade. Wade bersama pasukannya menamai diri mereka X-Force dan membuat rencana untuk menyelamatkan Russell. Pertama, mereka menuju truk yang membawa Russell dengan loncat dari pesawat dan memakai parasut. Tapi sialnya, semua anggota X-Force tewas karena hal nggak penting, kecuali Wade dan Domino dengan kekuatannya yaitu keberuntungan. Domino dengan gampangnya masuk ke truk itu dan ngasih tahu Wade, tapi di depannya udah ada Cable yang siap menghadang mereka. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Dengan kerennya, Domino memperlambat Cable dan ketika terpojok, untungnya Wade berhasil membantu Domino melawan Cable. Domino kembali mengemudikan truk itu, tapi remnya malah rusak. You're doing great. X-Force. That's unfortunate. Really? Di dalam truk, Russell berhasil keluar dari kurungannya dan menuju ke kurungan lain lalu menyelamatkan teman barunya di icebox. Truk pun terlempar dan hancur. Domino dan Wade selamat, beserta beberapa tahanan mutan termasuk Russell dan temannya yaitu Juggernaut. Karena kesal, Juggernaut pun membagi dua badan Wade dan Russell yang sudah kecewa dengan perkataan Wade sewaktu di icebox pun meninggalkannya. Wade lalu diselamatkan dan dibawa oleh Domino. Sementara itu, Cable bangun dari reruntuhan truk yang tersisa. Wade pulang dan gak lama Whistle, Dopinder, dan Domino pun datang. Dan Cable tiba-tiba ada di sana juga. Cable yang datang dari masa depan meminta bantuan pada Wade karena Russell akan membunuh kepala panti asuhan dan sekarang Juggernaut ada untuk membantu Russell. Cable juga menjelaskan bahwa setelah membunuh kepala panti, Russell akan terobsesi untuk terus membunuh dan pada suatu saat akan membunuh keluarga Cable di masa depan. Karena itulah Cable datang untuk menghentikan Russell. Wade setuju untuk membantu asalkan nanti dia diberi waktu 30 detik untuk mencegah Russell menjadi pembunuh sehingga bisa mengubah masa depannya. Mereka pun pergi ke panti asuhan itu. Tapi sebelumnya, Wade minta bantuan Colossus untuk menghadapi Juggernaut. Tapi karena sudah kecewa dengan Wade, Colossus pun menolak. Sesampainya di panti asuhan, ternyata Domino juga dulu dibesarkan di sana dan juga disiksa. Mereka datang tepat waktu dan sempat mencegah Russell membunuh kepala panti untuk sementara. It works best when you pull the trigger. Tapi mereka dicegat Juggernaut dan Russell mengejar kepala panti. Wade dan Cable pun dilempar sama Juggernaut dan Domino juga nggak bisa berbuat banyak. Sedangkan Russell terus membakar seisi panti asuhan itu. Tapi datanglah penyelamat kita yaitu Colossus. Colossus mencabut batang pagar dari kepala Wade dan segera menyerang Juggernaut. Wade dan Cable melawan pengurus panti, sementara Domino menyelamatkan anak-anak di sana. Domino lalu membuktikan kekuatan supernya yaitu keberuntungan dan berhasil mengalahkan para pengurus di sana. Di luar, Colossus kewalahan melawan Juggernaut, tapi Wade dan Cable berhasil menang melawan para pengurus di sana. Emang hokinya luar biasa ya. Waktu Domino bilang butuh bus buat mindahin anak panti di sana, bus yang mau dilemparkan ke Colossus pun malah sampai di sana. Sekarang, Russell udah siap membakar si kepala panti, tapi Wade yang sudah berjanji mencegah Russell untuk membunuh. Di luar panti,
Negasonic dan Yukio pacarnya pun datang membantu Colossus dan dengan kombinasi mereka bertiga Juggernaut pun kalah. Di sisi lain, Wade tidak berhasil memujuk Russell. Dengan ide gilanya, bahkan Wade memakai kalung leher Icebox dan menyuruh Russell membunuhnya dan bukan kepala panti itu. Wade yang tahu bahwa Cable bakal menembak Russell pun mengorbankan dirinya. Russell yang melihat itu semua terharu, tapi Wade pun akhirnya harus tewas. Arwah Wade akhirnya bisa bersama Vanessa, tapi Vanessa malah bilang ke Wade bahwa ini bukanlah waktu mereka untuk kembali bersama. Dan teman-teman Wade masih membutuhkan dirinya. Dan ternyata masih ada yang lebih mengharukan nih guys. Cable ternyata memutar waktu ke beberapa jam sebelumnya dan menempelkan koin hadiah Vanessa untuk Wade ke dada Wade sehingga peluru tembakannya bisa tertahan dan Wade tidak mati. Sebagai konsekuensinya, Cable tidak bisa kembali ke keluarganya di masa lalu karena dia sudah menggunakan baterai terakhir dari mesin waktunya untuk menyelamatkan Wade. Russell pun berusaha membuka kalung Wade tapi ada kodenya. Domino lalu mengusulkan angka 7 dan ternyata memang itu kodenya. Memang ya keberuntungan itu adalah kekuatan super yang paling super. Waktu mereka mau pergi, malah bapak-bapak kepala panti itu maki-maki mereka dan inilah yang terjadi. Dan keluarga baru superhero pun terbentuk. Oke deh, sekian dulu alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau sesuatu yang kurang berkenan di video ini. Support terus channel Ceritain Film dengan like dan subscribe-nya ya. Dan tungguin juga review film selanjutnya. Dapat gaji di hari Selasa. Terima kasih dan sampai jumpa.